Kita ngobar dengan dua mu'alaf latar belakang berbeda. Seperti apa serunya? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kedatangan Paus Fransiskus yang membangkitkan rasa toleransi, di baliknya juga terdapat pro dan kontra. Dari pelaksanaan misa di masjid, penggunaan running text saat azan, dan lain-lain. Bagaimana Islam memandang hal ini? Kali ini Cerita Untungs akan membahasnya bersama Ustadz Kainama dan Umar Al-Fariski. Saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Semoga tetap beruntung dalam sisi edukasi ya kalau menyaksikan tayangan kita ya. Dua narasumber ini pernah tampil menjadi tamu kita dan dua-duanya memiliki angle yang dengan latar belakang berbeda, tapi dua-duanya menarik ya. Alhamdulillah dua-duanya sudah bermualaf sekarang ini dan tentunya dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Ini unik kok, kenapa dua-duanya pilih Islam gitu ya. Tapi udah dijelaskan di episode sebelumnya. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perjalanan menuju Jordan teman-teman semua ya. Takut nggak tembus imigrasi. Dan juga Bang Umar, ngajakin ngomong Ibrani mah, maksum udah aman ya beliau nih. Aduh, alhamdulillah kita ngobrol di sini mengenai banyak hal lah, ibaratnya, apalagi latar belakang dari keduanya ini berbeda, dan tapi memiliki persamaan akhir, gitu. Alhamdulillah, dua-duanya bertemu dengan hidayah. Nah, kita ngomongin toleransi dulu deh, toleransi yang ada saat ini di kalangan kita seperti apa sih menurut pandangan masing-masing gitu. Misalnya pandangan Bang Umar deh, misalnya Bang Umar, iya nih orang Indonesia nih masa nggak toleran sama orang Yahudi gitu. Kan gua duluan Yahudian dulu. Sekarang orang Indonesia nih aduh nggak toleran sama Yahudi gitu misalnya. Gimana sih kalau pandangan Bang Umar? Ya oke, terima kasih saya diberi kesempatan untuk datang kembali ke channel YouTube Cerita Untung ya. Buat para Ikhwan Fillah, para mualim yang ada di channel YouTube Ari Untung ya. Terkait masalah toleransi ini. Kita sebagai umat Islam kita diajarkan sama guru-guru kita bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Dan di dalam Islam pun juga diajarkan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama dan juga diajarkan lakum dinukum waliyadin salah satu bentuk toleransi yang begitu perfect gitu. Jadi di Islam itu kita pasti diajarkan bagaimana konsep dalam bertoleransi sesuai di dalam perspektif Islam gitu. Jadi kita boleh nih toleransi tetapi sesuai dengan rule-nya gitu. Kita nggak boleh bertoleransi yang bablas. Contoh misal yang pernah dijelaskan nama Ustadz K ya kan. Kita ngapain sih cari berkat sama orang yang kafir kan gitu Pak Ustadz ya. Dan itu sangat bertentangan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Jadi di dalam mindset Islam toleransi itu wajib di dalam Islam. Tapi jangan sampai kita ini bablas gitu. Tapi kalau misalnya masih kepercayaan yang lama nih, nganggap orang Indonesia toleransi nggak sih? Dulu kan kepercayaan dulu kan masih Kristen. Oh dulunya Kristen? Iya Kristen. Jadi Kristen pindah ke Yahudi, baru ke hijrah Islam. Oh, waktu masih Kristen dulu, ngerasa toleransi gimana di sini? Iya, kalau di Kristen kita tetap diajarkan toleransi kan maksudnya pandangan orang di Indonesia ini toleransi nggak sih? Orang Islam Indonesia toleransi nggak sih sama umat Kristen gitu? Tergantung. Kadang gini, kita hidup dalam sebuah circle yang mungkin kita hidup di kalangan yang mungkin jauh dari perdebatan. Kadang kita harus objektif juga gitu. Kalau kita hidup dalam circle diskusi lintas iman dalam tanda petik nih, banyak dari kalangan Kristen yang saya temui di media-media mainstream sosial YouTube seringkali, bahkan Ustadz K ini dinarasikan salah satu dia ini udah hijrah ke Islam tapi kenapa kok masih ngurusin agama kan kayak begitu-gitu. Tetapi mereka nggak sadar gitu. Ustadz K ini dia hijrah ke Islam, dia punya hak secara konstitusi gitu. Ketika teman-teman Kristen mencoba untuk memutarbalikan perspektif Islam, maka Ustadz K punya hak untuk
menjawab sesuai dengan konstitusi Ustadz Ki sebagai umat Islam gitu. Kadang saya dulu berpikiran, Islam ini apa ya? Apalagi tahu sendirilah. Dulu waktu kita belum mengerti tentang everything about Muslim kan kita belum tahu nih. Jadi mindset saya dulu Islam ini perang kayak begitu-begitu ya kan. Dulunya seperti itu. Iya. Apalagi dulu masih zaman ngebom itu kan. Jadi ketika kita ngelihat Muslim negatif isinya kan gitu. Tetapi di Kristen kita juga diajarkan dulu bagaimana kita mengasihi antar sesama kan. Di Kristen itu kan diajarkan tuh bagaimana kita mengasihi Tuhan, terus bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Tetapi sekalipun seperti itu, pandangan kita terhadap Muslim pada waktu itu udah negatif gitu. Kita sebagai Kristen waktu ngelihat Islam pada waktu dulu ya seperti itu, agama yang suka perang, poligami kayak gitu-gitu. Jadi kalau sekarang lebih parah atau udah mendingan? Ngelihat apa? Pandangan Islam. Kalau sekarang beda jauh. Ternyata dulu itu begini. Kristen kita diajarkan satu konteks yang mungkin secara spesifik tidak seperfect Islam gitu. Di Kristen itu nggak pernah diajarin kayak kita bangun terus kayak gimana. Kalau di Islam kan kita diajarin tuh, jangankan masalah makan, cuci, ya kan. Kita ke kamar mandi aja diajarkan, ada doanya kan gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin saya katakan ada something different antara Kristen dengan Islam gitu. Islam lebih perfect gitu. Makanya ada pepatah, kalau kita nggak ketemu mungkin kita nggak akan tahu kan gitu. Nah ketika saya ngelihat Islam, Islam itu seperti ini. Jadi perspektif saya yang dulu dengan yang sekarang sangat beda gitu. Ternyata Islam ini ya benar-benar salah satu din yang benar-benar diridhoi sama Allah. Dan Islam ini mengajarkan bukan hanya sebatas apa ya, secara semacam, saya nggak mau ngejelekin agama yang dulu karena di sini monolog bahaya juga ya. Tetapi tidak gini loh. Kristen itu kalau dibandingkan dengan Islam ada aturan yang sangat spesifik di dalam Islam gitu. Contoh misal seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika kita bangun tidur aja kita ada doa makan, ada doa kayak gitu ya kan. Sementara di Kristen mungkin makan juga doa gitu. Tetapi tidak sesempurna yang ada di Islam gitu. Dan ternyata di Islam juga diajarkan satu konsep terkait masalah hablum minan nas dan hablu minallah kan gitu. Bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia gitu. Terus sewaktu saya dulu di Kristen kita nggak pernah tahu gitu everything about baginda Rasulullah itu nggak pernah tahu gitu. Yang tahu ketika saya menjadi Kristen, baginda Rasulullah itu sering digambarkan dengan narasi-narasi yang mungkin negatif kayak begitu. Sementara ketika saya hijrah ke Islam, mau tidak mau saya harus mempelajari gitu. Siapa sih nabi dari umat Islam? Kita buka nih Sirah Nabawiyah. Di situ kita bisa temukan, oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan dulu sewaktu saya menjadi Kristen gitu. Ya, jadi intinya berarti kalau walaupun udah dicoba berbagai hal juga dalam hidup bernegara, tetap aja namanya rasa intoleran, tetap ada rasanya juga ya. Dan itu juga mungkin karena ada beberapa salah persepsi juga mungkin ya, yang juga mungkin dialami oleh Bang Umar dulunya. Nah, ketika belajar belajar mengenai keyahudian terkait bagaimana pandangan, sebenarnya bukan Yahudi sih. Kalau Yahudi itu lebih ke etnis. Judaism. Oh, Judaism. Beda Judaism sama Yahudi beda? Beda. Kalau Yahudi itu etnisnya gitu. Yahudi belum tentu Judaism. Yahudi itu salah satu etnis suku, ras, golongan gitu. Ada Yahudi yang dia ateis, ada Yahudi yang bahkan ada yang Muslim, di Islam juga ada gitu ya. Nah kalau pandangan Judaism terhadap Islam itu tergantung gitu. Tergantung dari mana kita mau menyikapi. Tetapi kalau kita ngelihat 80%, saya kutip narasi dari Rabbi Khaimin ketika ditanya terkait masalah Islam.
Islam itu salah satu religion yang mungkin bisa dikatakan seperti sejarah-sejarah di Islam yang selalu digembar-gemborkan sama mereka, berangkat dari suatu pemahaman bagaimana baginda Rasulullah itu mengajarkan satu konsep yang berbeda tentang Judaism itu sendiri. Nah, itu salah satu pandangan dari kalangan mereka dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu membawa satu ajaran yang baru. Ketika ajaran dari baginda Rasulullah ini tidak diterima, maka muncullah yang namanya perang kayak begitu. Jadi Islam di mata Judaism itu ada yang mengatakan bahwa Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful. Contoh misal kalau kita ngelihat narasi dari Rabbi Moshe ben Maimon atau Rambam, Islam itu akan dinarasikan sebagai salah satu religion yang begitu beautiful, begitu indah, mengajarkan satu konsep basic monoteistik yang begitu sempurna. Itu dari kalangan Rambam. Tapi kalau kita bertanya kepada contoh misal kayak Rabbi Yoren Reuven, itu beda lagi gitu. Atau kita tanya lagi kepada kalangan Rabbi Moshe ben Nachman juga beda lagi. Ada Rambam, ada Ramban kan gitu. Ramban itu kalau ditanya everything about Muslim, jawabannya negatif. Berbeda dengan Rambam. Rambam itu memiliki jawaban yang mungkin bisa dikatakan positif. Contoh misal kita bertanya tentang apa sih pandangan Judaism terhadap Islam, kita bertanyanya kepada Rabbi Avraham ben Avramson. Itu kita dapat satu poin yang positif gitu. Tapi ketika kita nanya dengan kalangan Judaism, contoh misal kayak Rabbi Yosef Misraki, terus Rav Dror, Islam itu dinarasikan sebagai salah satu agama yang sangat intoleran gitu. Jadi, tetap intoleran juga ya. Iya. Jadi kan makanya saya kutip nih narasi dari salah satu presiden Turki. Siapa itu kalau nggak salah presiden Turki yang sekarang itu? Erdogan. Ya, Pak Erdogan itu selalu bilang begini. Tidak ada yang menarasikan bahwa Kristen itu teroris. Tidak ada yang menarasikan bahwa Buddha itu teroris. Justru yang mereka narasikan sampai sekarang adalah Islam itu teroris. Gitu. Nah seperti itu. Tergantung kita mau bertanya kepada Rabbi siapa gitu. Oh, sudut pandangnya bisa beda ya. Beda-beda gitu. Nah kalau Ustadz Kainama sendiri nih. Ya. Kalau latar belakang Ustadz Kainama kan Katolik gitu ya? Oh enggak, Protestan. Oh, Protestan juga? Ya saya GPIB. Oh GPIB. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kebanyakan Ambon-Ambon yang di Jakarta itu GPIB masuk. Ini langsung begitu buka omongan langsung straight to. Tapi enggak mungkin karena ini ya beda keyakinan jadi enggak apalah, ada GPIB, ada GKBI, ada gitu-gitu. Oh, macam-macam. Banyak. Nah, kalau pandangan Ustadz gimana? Tentang toleransi ketika aku masih dulu di sana. Islam toleran gak sih? Enggak lah. Enggak juga. Enggak ada, bohong. Jadi gini, ketika ada pandangan gini, seperti yang tadi adik, saya panggil dia dulu Ade Valen. Ke Umar ini. Ketika saya masih ada di sana, masih ketok-ketok dogi gitu ya, masih suka minum-minum yang tikus-tikus lari itu kan, itu botolnya itu cap tikus. Jadi kita suka kejar-kejar tikus dulu. Pandangannya memang tidak pernah ada yang baik kok. Jadi kalau bahkan sampai sekarang para pemimpin agama yang kita hormati di Republik Indonesia ini, saudara tersayang, warga negara Indonesia, Kristen Katolik terutama, itu sebetulnya jika ada yang bilang begini, ada statement, mari kita lihat dari pandangan yang berbeda, karena di dalam kekristenan ada pandangan Bapak ini, ada pandangan ini. Enggak, sebetulnya semuanya sama. Islam itu teroris dan Islam harus dibuat menjadi teroris. Oh. Begini, pelan-pelan. Pertanyaannya kan gini, pandangan ketika aku dulu masih di sana, apakah Islam itu ada pandangan yang Kristen pemimpinnya bilang dia toleran, ada yang anti toleran, itu siapa aja? Enggak, semua sama. Bagaimana caranya membuat supaya Islam itu dipandang oleh jemaat Kristen itu anti toleran?
kalaupun ada sisi toleransi yang timbul yang tidak dapat dicegah, tidak dapat dibendung bahwa Islam itu damai, itu harus dibikin jadi intoleran. Contohnya bagaimana? Oh gampang aja. Ada di satu daerah sudah punya rumah ibadah gereja, ya kan? Beberapa tempat, bangun aja, beli tanahnya, bangun, tanpa kasih tahu bahwa itu akan dibangun gereja. Sudah berdiri kan, ya kan? Jemaatnya sudah ada punya gereja masing-masing, tapi bikin gereja baru. Karena toleransi di situ dipertunjukkan oleh umat Islam bahwa orang gereja orang Islam fine-fine aja. Malah kalau Natal suka ada yang bawa bambu, bikin sabua tuh apa? Tenda itu yang atasnya terpal, nyariin kursi, bawa misalnya orang di rumah itu mau kebaktian di rumah tangga, tapi mesti ngambil mimbar kecil, ada mimbar kecil yang kayak gitu teh, mimbar kecil. Itu ada anak muslim naik motor, tenang tante di situ saja kami yang ambil tuh. Karena sudah tercipta itu timbul secara tidak bisa dibendung image bahwa memang Islam itu toleran, Islam itu damai. Bikin itu supaya tidak toleran, gimana sih? Rugi dong. Caranya gimana untuk bikin? Iya, saya tadi bilang beli tanah, bangun gereja. Ya nggak apa-apa juga kan bangun. Kan gak ada izinnya, gak ada IMB kan? Oh. Semua pengurus Pemda di situ, para tua-tua adat dan semua orang-orang di situ, di daerah situ tahu bahwa sudah ada gereja. Dan tidak diperlukan lagi pembangunan gereja karena sudah terpenuhi, semua sudah terpenuhi. Ya kan? Oke. Dia bangun gereja. Ambil orang dari luar, masuk ke gereja itu bikin ibadah. Ditegur nggak? Pasti ditegur. Yang negur siapa? Pemerintah daerah dan tua-tua adat setempat. Karena Indonesia ini negara mayoritas muslim, automatically pelan-pelan ini harus dicerna nih kata-kata kayak nama nih. Automatically yang datang menegur pasti Islam dong. Iya. Ya tidak mungkin Kristen menegur toh. Ya kan? Ketika datang baru menegur saja, lihat tuh. Kita ditindas. Kita dizolimi. Tidak ada toleransi di Indonesia ini mayoritas. Kita mau beribadah di rumah ibadah kita nggak bisa. Padahal itu taktik itu. Come on. Ayolah. Ini salah satu caranya. Inilah kalau ngomong sama Kainama bukannya langsung aja, udah jangan terlalu lama lah, capek. Itu sebabnya orang Ambon tuh kebanyakan jadi debt collector. Kenapa emang? To the point. Jangan putar-putar lah, langsung aja. Ya kan? Hal-hal seperti ini itu mulai timbul lagi ke permukaan 2014 dan puncaknya 2017. Dulu nggak pernah ada taktik seperti ini, akhi. Tidak pernah ada. Bahkan istilah majority minority di Indonesia nggak pernah ada. Kita nggak pernah dengar toh. Iya. Mami papi kita coba lihat deh. Iya, nggak ada pernah. Santai-santai aja. Nggak ada urusan kamu muslim harus mengucap sebagai tanda toleransimu. Ucapkan selamat Natal, kagak ada. Dari dulu santai-santai aja. Wallahi. Iya. Nggak pernah ada yang ngomongin kayak gini. 2014 mulai ada gejala ke sana. Iya. 2017 puncaknya apa? Minority majority. Islam as a majority pressing out all the minority religion. Especially Christianity and Catholicism. Ini kan dibangun paradigma ini, ta? Oh, di momen itu, di momen yang ada politiknya saat itu, ya benar-benar. Padahal sebenarnya hidupnya damai-damai aja sebenarnya. Ayolah. Ya, jadinya saudara kita yang ini dibikin acak, jadinya dibikin random sehingga orang tidak sadar bahwa ada satu kekuatan yang sedang bermain. Apa? Kekuatan untuk memecah belah. Yahudi itu sudah ada di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, akhi. Iya. Ya kan? Tentara-tentara kenil itu, tentara-tentara punya tentara Oost-Indiese, ya kan? Vereniging Oost-Indiese. Bahkan yang namanya Nederlands Bijbelgenootschap, Bible pertama yang dibawa masuk oleh Zendelingen, oleh misi pekabaran Injil itu sebelum merdeka. Dan gak pernah diomongin orang Islam anti toleransi. Kagak. Yang membantu menerjemahkan itu orang Islam. Saddam.
Jadi sebenarnya isu kayak ada polarisasi antar keyakinan baru 10 tahun belakang berarti ini. Yes. Latar belakangnya berarti politis ya. Yes. Tapi dengan kemarin datangnya salah satu pemuka agama di Indonesia nih. Udah clear. Pemuka negara, maaf, Afwan. Maksudnya gimana? Indonesia menerima beliau datang sebagai pemimpin negara. Itu kan untuk mengkelirkan lagi atau gimana maksudnya? Ya taktik yang tadi saya bilang. Kalau dibilang itu pemimpin agama, yang nyambut berarti orang Katolik aja dong. Presiden nggak perlu nyambut dong pemimpin negara kita, toh? Ada banyak taktik yang masuk ke kita, Akhi, yang justru mengecoh yang mengaku dirinya Muslim. Gimana? Pelan-pelan ya. Saya berani bilang mengecoh. Kenapa? Dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf. Ini bukan sok politik, bukan. Gini, Vatikan itu negara bukan? Negara. Oke. Pope Francesco Jorge Mario, pimpinan yang dikenal sebagai Paus Franciscus, itu ibaratnya pemimpin negara bukan? Bukan pemimpin gereja itu ya? Ini kan Vatikan itu negara. Vatikan itu negara. Dia ya pemimpin kan? Vatikannya beliau. Berarti pemimpin negara. Oke. Pope Papa Francesco ini kok so akrab banget pakai iya, karena sebetulnya bahasa Latinnya bukan Paus Franciscus tapi Papa, dari kata bahasa Yunani koine. Ini dia tahu banget, papas. Papas atau papal. Itu artinya father, Bapak, Romo. Oleh sebab itu pemimpin Katolik di Indonesia sering Romo. Oh, Romo. Bapak. Sementara Bible tulis, Yesus berkata, janganlah engkau memanggil seorang pun di dunia ini Bapa, sebab hanya satu Bapamu di sorga. Itu dari sisi teologi. Kembali lagi ke kenapa kayak nama berani bilang ini pengecohan? Lah iyalah. Vatikan itu negara. Vatikan is a nation or a country, a state. Independently, dan diakui di seluruh dunia. Ketika orang tertinggi di Vatikan, dia pemimpin negara kan, dia datang ke Indonesia visiting, diterima oleh pemimpin tertinggi di Republik ini, Bapak Presiden yang terhormat. Ketika Bapak Presiden menyambut beliau, Paus, beliau menyambut sebagai apa? Presiden. Negara. Iya, yang disambut berarti kepala negara ya. Masa presiden nyambut kepala imam tertinggi agama? Kalau itu mengunjungi presiden, boleh. Tapi ini disambut, ayo dong. Kan ini bahasa Indonesia sehari-hari aja. Presiden Republik Indonesia menyambut Paus Franciscus. Paus itu adalah satu diksi untuk imam tertinggi Katolik, Pope. Di bawahnya bishop. Di bawah bishop, Monsignor. Dan para keuskupan. Nanti di bawahnya lagi Romo atau pastor. Di bawahnya lagi frateran, frater. Kalau untuk perempuannya susteran yang pakai kudung. Kalau yang belum pakai kudung, belum dipanggil suster, seperti Bunda Maria Teresa. Pernah dengar? Yang melayani orang kusta di India. Nah, kepangkatan ini rancu lah. Kenapa? Kepala negara menyambut kepala negara, tapi titelnya imam agama. Kenapa tidak disebut Bapak Francesco Jorge Mario? Kenapa nggak disebut begitu? Itu dosa? Enggak. Itu menghina? Enggak. Emang itu namanya. Maaf, dengan segala rasa hormat, kita sambut kedatangan, kehadiran di ruangan ini yang kita sama-sama sayangi dan cintai, hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Coba bandingkan. Beneveneto grazie mille papas. Kok papas? Papas itu artinya imam. Itu di YouTube-nya ada nggak sih? Gue nggak nonton soalnya. Ada di YouTube itu. Sambutan yang disebutnya apa? Enggak, sambutannya gini. Paus Franciscus, bener nggak? Mari kita sambut kehadiran yang mulia lah kita.
Yang mulia Paus Fransiskus. Kenapa kok? Emang ada yang aneh kayak nama? Ya iyalah. Mestinya ketika dia sebagai kepala negara, Monsieur, boleh dong? Atau Senor, boleh dong? Senor Francesco, boleh nggak? Mister, Your Excellencies, the leader of Vatican, Mister, Your Honor, boleh dah? Franciscus, boleh nggak? Pausnya hilang. Ya kan misalnya Indonesia yang memimpin Ustadz juga boleh Bang. Berarti sebenarnya Bapak Ustadz siapa gitu. Boleh juga kali. Iya, dia tamu negara bukan posisinya tuh Ustadz. Enggak, misalnya Indonesia presidennya Ustadz. Iya, dia sebagai presiden apa sebagai Ustadz? Presiden. Nah sih, buang Ustadznya. Oh gitu. Loh, Gus Dur nggak pernah dipanggil Ustadz. Padahal dia Ustadz. Oh, mualim, mudarris itu, syekh itu mestinya. Oh. Ketika seseorang yang beragama apapun berada di dalam satu posisi kenegaraan, maaf, dia milik negara. Oh. Logik? Ya. Jadi mengapa ketika kedatangan Paus disebut Paus Fransiskus? Jadi agama. Ayolah, itu yang pertama. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, ketika beliau ke sini, itu urusannya politik. Ya dong. Tujuannya? Loh, antar negara bilateral. Oh, oke. Masa bilateral ngomongin agama? Ayolah, ini orang Indonesia udah kebolak-balik pikirannya ini. Oh, seharusnya beliau datang sebagai kepala negara Vatikan. Kepala negara. Berarti yang diomongin apa? Ya pasti politis dong, bilateral dong. Hubungan ekonomi, sosial, ekonomi, apa lagi? Apa? Polexosubut Kamnas lah. Siapa tahu hubungan antar negaranya memang tentang agama tuh. Ya nggak bisa dong berarti. Berarti itu melanggar toleransi dong. Ngapain ngomongin agama? Kita kan negara plural, negara Bhinneka Tunggal Ika. Ngapain ngomongin agama? Ini kan bukan negara agama, ini Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya. Kenapa ngomongin agama? Nah, salah kaprahnya ini masuk sebagai kepala negara, tapi disambutnya sebagai tokoh agama. Sehingga misa menjadi acara kenegaraan. Misa bukan acara kenegaraan. Umat muslim di seluruh Indonesia tahu misa itu acara keagamaan. Well, come on. Wake up. Berarti selama ini orang tidur. Iya. Dan kayak nama ngomong gini keras banget. Bangunin orang tidur itu harus digugah. Jangan bangun sayang. Sayang, udah subuh. Anaknya udah umur 22 tahun. Dibanguninnya gitu. Tadi malam dia baru bisa ke kafe sama teman-temannya. Dia sedang menghilang dari keagamaan Islamnya. Karena banyak di Jakarta, apalagi sekarang di kota-kota besar di Indonesia, Islam nggak apa-apa, itu pergi ke kafe nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak sholat subuh nggak apa-apa. Karena mamanya sayang sama anaknya. Sayang, subuh dulu yuk, bentar yuk. Tapi kalau kamu ngantuk nggak apa-apa, tidur. Lanjut aja. Bayangin, dia lebih rela anaknya dibakar nanti, daripada anaknya bangun sebentar, melawan rasa kantuknya untuk bilang, Allah I love you, Rasulullah I love you. Hal-hal seperti ini masuk secara tidak terasa, akhi. Alhamdulillah saya diminta untuk ngomong hari ini. Untuk apa? Kalau bisa disampaikan. Sudah waktunya kita tidak lembut-lembut untuk sesuatu yang sebetulnya salah. Jadi kesalahannya adalah menempatkan seseorang bukan pada tempat yang proporsional. Sehingga terjadi apa? Terjadi misa di dalam masjid. Bukan berarti kita bilang, oh enggak, ini jangan, ini tempat suci, yang lain dari agama ini. Bukan, kan masing-masing punya tempatnya kali. Aduh, jangan kosong. Oh, kepala tuh kalau diginiin jangan bunyi klotak, itu kosong. Kalau kepala diginiin ada bunyi klotak, artinya kosong ya. Artinya kosong ini. Kosong, klotak, jangan klotak lah, jangan kosong. Kenapa
nggak pantas bikin misa di dalam, lalu bilang, oh masjid terbuka untuk siapa saja membuat ibadah. Klotak itu kosong. Kenapa? Masjid is for Muslim, right? They have their own place to worship, right? Dan Islam menghargai itu, right? If you want to make a misa, is our honor. We will guide you to the place where you belong, supposed to be, right? Ya. Itu bukan toleransi, itu penghancuran toleransi, dan itu diinjak-injak Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 habis diinjak-injak. Kenapa? Dengan menempatkan ibadah yang sudah ada rumah ibadahnya dan dilindungi oleh undang-undang, dan umat Islam menghormatinya. Dia pindah ke sini, kan gak lucu. Lalu dibilang toleran. Toleran itu memberikan tempat ibadah yang baik, dan saat ibadah yang baik tidak terganggu. Merasa nyaman dan aman. Itu toleransi. Bukannya orang Kristen mau kebaktian. Ini yang pakai band apa enggak? Pakai, ntar gue cariin, tapi bikinnya di masjid ya. Make sense or not? Come on, wake up. Is that making any sense? Ya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kedatangan Pope Francesco Jorge Mario ke Indonesia ini sebetulnya membawa pesan yang sangat dalam, Ustaz. Apa itu? Mayoritas Republik Indonesia adalah Muslim. Dapatkah, saya garis bawahi ya, dapatkah mayoritas Islam di Republik Indonesia menerima kami orang Katolik apa adanya? Melalui 3 poin dari khutbah beliau. Kok Ustaz tahu? Ya, saya tahu itu khutbahnya waktu di katedral kemarin. Yang pertama adalah vita atau fide, artinya iman. Apakah orang Indonesia mayoritas Muslim menerima apa adanya iman mereka yang mempercayai dogma atau ajaran agama, konsep ketuhanan yang berbeda dengan Islam? Apakah mayoritas Islam ini bisa toleran, bisa tetap sayang walaupun tahu bahwa kekatolikan itu konsep Tuhannya beda? Bukan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Vita atau fide, iman. Karena mereka walaupun bagaimana tidak bisa dipaksa untuk menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa. Oh gitu? Loh, tidak bisa. Vita di atas ditaruh di poin pertama dari khutbah beliau, dari misi beliau ke Indonesia. Vita itu tulisannya apa? Fide, iman. Iman ditaruh sebagai poin pertama. Adalah penting sekali buat beliau sampaikan. Bisakah Indonesia menerima iman Katolik? Menjadi saudara sebangsa, saudara senegara di Indonesia. Kita adik kakak di sini, baku sayang, baku polo orang Ambon bilang. Walaupun Anda tahu bahwa kami Tuhan yang tidak bisa jadi satu. Tuhan kami adalah Patris non es Filii, Filii non es Spiritus Sanctus. Asik. Jadi 3 itu tidak bisa dibilang ketuhanan yang Maha Esa. Ini Tuhan kami, ini iman kami. Bisa ke Indonesia menerima itu? Bisa kan? Bisa, nggak jadi masalah. Cuman ada orang-orang yang mengangkat ini menjadi isu nasional gitu loh, ngerti nggak? Oh, sih. Jadi semi-semi dibenturkan gitu. Sih, ya kan. Padahal mereka nggak minta apa? Merekanya nggak minta sebenarnya. Nggak disama-samain. Kami apa adanya kok, kami nggak malu punya Tuhan 3. Lah emang 3, Patris, Filii, Spiritus Sanctus. Muslimnya nggak masalah, Katoliknya juga pun nggak masalah. Nggak masalah. Sama-sama nggak masalah, tapi nggak ada masalah aja sebenarnya. Tapi sekarang ini timbul gak itu masalah? Timbul pas di mana menurut Antum? Mulai dari masalah running text. Kan ada tuh yang kemarin tuh sempat gara-gara
kita nggak ada masalah. Allah, Pausnya mau ke sini nggak ada, tergantung pemerintah mau nyikapin seperti apa. Makanya sebelum kita tadi podcast saya sudah ngomong sama Ustadz Kit, cuma tes ombak gitu. Artinya begini, gimana sih ini perspektif Islam jika itu dibuat seperti ini gitu. Jadi semacam kayak pengalian isu aja gitu. Sekedar hanya tes ombak, apalagi ketika Gaduh apa enggak gitu. pasti gaduh. Kalau kita sebagai umat Islam yang tahu perspektif Islam pasti gaduh. Emang ada prosesi minta berkah itu? Ada. Sampai dicium. Ada adegannya di situ apa gimana? Ada. Jadi beberapa hal ini seperti gini ya. Ada satu kekuatan di Republik ini yang tidak nampak, Akhi. Mempergunakan kedatangan yang apa adanya, yang penuh damai dari seorang Pope Francesco ke Indonesia hanya untuk memperlihatkan damai dan memperlihatkan seorang kepala negara yang juga Qadarullahnya, saya nggak bilang kebetulan. Qadarullahnya adalah juga pemimpin agama Katolik. Nah, orang mengambil momentum ini untuk melepaskan satu pandangan yang justru sangat tidak sesuai dengan kedatangan ini. Nah. Oke, kembali lagi ke tema. Jadi misinterpretation ya. Dibikin misinterpretationnya. Bukan karena missnya memang naturally, tapi they some kind like fabrication of misinterpretation. Padahal kedatangan ini polos-polos saja kok. Paus gak pernah minta ketika aku misa running text aja ya. Kalau enggak, dia gak pernah tahu, dia gak pernah urus hal-hal itu. Oh iya. Ini udah lagi ini bukan pertama kali lagi. Dan bukan pertama kali. Sempat yang dari Kristen sendiri ngomong, janganlah kita diadu domba kayak begini. Itu kan muncul viral. Iya. Padahal siapa yang adu domba gitu. Jadi gini, ada kekuatan, Akhi. Yang ini yang saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan saudaraku sayang di Republik ini. Indonesia itu udah paling perfect toleransinya. Karena apa? Begini, Akhi, bukannya sombong, tapi memang ini alamiah ya. Ketika satu negara dipimpin oleh seorang pemerintahan yang berdasar kepada syariah, mohon maaf banget, ke bawahnya aman. Benar. Ke bawahnya aman, Akhi. Wallahi. Kalaupun ada riak-riak di pemerintahannya atau di pimpinan tertinggi negara tersebut, sekali lagi pelan-pelan. Kalaupun ada riak-riak atau ada ombak di jajaran pemerintahan, masih dalam hal-hal yang bisa ditangani lah, ya kan? Tidak merusak sendi-sendi bangsa tersebut, sendi-sendi kehidupan bangsa. Ya seperti dasar-dasar negara, pola kehidupan antar masyarakat kan plural, di mana-mana negara pasti plural lah, nggak ada yang satu jenis lah, nggak ada, pasti plural. Indonesia alhamdulillahnya dilihat oleh negara luar mayoritas Islam, ke bawahnya itu pasti oke lah, toleransinya oke. Nggak perlu diajarin umat Islam hormati orang Kristen, nggak perlu, tapi nggak perlu. Sampai bablas kemarin ini bablas. Bablasnya gimana? Bablasnya gini, Afwan Ustaz. Bablasnya gimana bablasnya? Gini, menyatakan bahwa orang-orang Islam yang ada di acara tersebut, mohon maaf, membenarkan ajaran kekatolikan. Toleransi bukan membenarkan agama orang lain, benar. menghormati agama orang lain. Yang lebih Sepakat untuk nggak sepakat ya? Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kemarin banyak kejadian begini. Contoh, ada seorang wanita dengan jilbab, lalu nangis-nangis melihat itu, lalu mengutarakan bahwa aku terharu bisa berhadapan dengan Bapak Suci Vatikan. Saya beragama Islam, tapi saya tidak dapatkan ini di dalam keagamaan saya. Saya merasa bersyukur karena ternyata dia bilang apa yang diajarkan di agama saya itu ada di dalam kekatolikan yang saya saksikan dengan kedatangan Bapak Suci. Begitu ngomongnya. Kedamaian. Iya ada. Oh, saya kaget loh. Berarti kan ini menyamakan antara Islam dan Kristen.
Islam Kristen, terutama secara khusus, secara spesifik lagi, lebih sempit lagi, Islam dengan Katolik. Katoliknya nggak mau, Ustazi, dari tahun 0, dari zaman tahun jebot, begitu Katolik berdiri sampai detik ini, dia nggak bakalan mau disamain nama Islam. Nggak mau. Nggak usah ke sana ya. Saya Kristen sama Katolik juga Nggak mau disamain. nggak, maksudnya kalau sekarang orang Indonesia tuh banyak yang nggak paham loh bedanya Kristen sama Nah, Katolik sebenarnya kan gitu. Itulah. Udah mah nggak paham, so tahu. Ini yang bahaya, Ustazi. Contoh, udah nih ya. Orang Islam tersebut lalu seperti bertelut atau apa? Kayak bertelut tuh apa? Gini, apa? Bukan sujud apa? Bersedekap apa? Sedekap. Jadi ya kayak gitulah. Lutut lah, berlutut di hadapan paus, lalu pegang tangannya lalu cium. Lalu katanya Ada yang gitu? Enggak maksudnya ibu itu. ya selain ibu itu ada yang lain. Oh gitu. Ada banyak. Secara spesifik langsung kita sebutin aja. Jangan, bahaya. Oh, ada namanya. Ada orang Jangan. di TV muncul. Jangan. Ini menyangkut visa saya. Menyangkut visa. Emang sama-sama to the point nih. Jadi bingung kita nih. Dia cium tangannya. Begini. Lalu tagline di mana-mana tah? Toleransi. Islam menunjukkan toleransi. Mayoritas menunjukkan toleransi. Pertama saya mau bilang, dari Islam itu toleransi yang salah. Ternyata. Jadi pakai titik-titik tuh kayak lagu. Ternyata titik-titik. Ternyata Katolik juga nggak mau tangannya dicium sama Islam. Oh iya. Gimana? Protestan aja dibidatin. Iya. Bidat apa? Bid'ah. Iya. Terkutuk, sesat. Sesat kalau dalam pandangan mereka. Loh, berarti kemarin sebentar. Yang cium tangan masih sesama Katolik. Iya. Muslim. Ada juga Muslim, makanya itu saya enggak. Gimana? Enggak, maksudnya gini. Yang seharusnya cium tangan yang apa beliau berkenan itu sama Katolik. Iya. Berarti Protestan pun enggak cium tangan? Enggak boleh. Nah, ini yang cium tangan Islam. Kan secara sejarah itu kan Protestan sudah dianatema waktu siapa itu Martin Luther Pak Ustadz ya. Iya. Itu sesama yang mengimani Yesus sebagai Trinitas saja digituin. Enggak boleh. Apalagi Muslim. Enggak kan, boleh. Gitu. Enggak boleh. Jadi apakah mungkin karena ketidaktahuan atau gimana kemarin? Nggak mungkin nggak tahu, lo tahu lah, ayolah. Ini udah tahun 2024 lah. Kalaupun buta huruf bisa buka Google di mana-mana, dia bisa ngomong lah, ayolah. GPT aja bisa ditanya. Could you tell me about Jesus? Muslim. Loh, sekarang ini sebagai mantan Protestan melihat itu gitu. Bagaimana kan berarti kan justru Protestan berarti kan nggak cium. Ngelihat itu gimana tanggapannya? Misalnya dulu sebagai Protestan. Yang seperti apa itu? Iya ngelihat Islam cium tangan. Ya begitu. Islam cium tangan ke Kristen. Bukan, itu kan bukan Kristen kan? Katolik kan? Iya, ke paus. Islam cium tangan ke paus. Islam cium tangan ke paus. Kalau selama kita masih Kristen dulu ya, sebelum kita seneng dalam arti begini. Kita seneng aja gitu. Oh si ada umat Islam yang mencium tangan paus. Iya, tangan paus atau pendeta lah. Berarti pasti mindset kita inilah kuasa Yesus kan. Berarti antum kalah. Gitu. Saya yang menang, saya yang benar. Gitu. Buktinya apa? Orang Islam ini cium tangan saya. Sampai itu Pak Ustadz kan udah viral tuh. Apa tuh? Paus masuk dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kan kemarin tuh. Dia menang udah. Nggak perlu lagi ada pekabaran Injil di Indonesia. Orang sudah ditaklukkan dari titiknya, dari pusat titiknya. Headquartersnya udah. We conquer the headquarters of Muslim in Indonesia. Terus terang ya, biarin. Padahal beda dulu kalau kita belajar sejarah ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab merebut Yerusalem itu kan, dia mengambil kunci. Nah di situ sama orang Sophronius disuruh sholat kan, beribadah ke gereja. Tapi karena toleransi dari Sayyidina Umar bin Khattab, dia nggak mau masuk. Justru karena toleransi nggak mau masuk. Sayyidina Umar nggak mau masuk gitu. Ya.
Nah berbeda dengan yang sekarang Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz yang mau ngelanjutin. Siap-siap hati nih. Begini. Ada yang satu kekuatan yang seperti saya bilang tadi tidak nampak. Dia ingin mengacaukan pandangan toleransi yang proporsional. Sehingga yang seharusnya tidak proporsional dikatakan proporsional. Yang proporsional dikatakan tidak proporsional. Contoh paling kecil aja. Ada umat Islam yang tidak mengucapkan Selamat Natal 25 Desember karena dia tahu sendiri dari misalnya risetnya dia, lalu kayak Umar begini, dia tahu bahasa aslinya, atau bahwa Yesus lahir 21 April. Lalu dia memutuskan untuk daripada saya menghina, ya kan, lebih baik saya tidak mengucapkan. Oh, ada juga ternyata yang nggak ngucapin. Ya orang Muslim. Bukan. Maksudnya kalau sesama apa namanya Kristen atau Katolik yang Advent kan nggak ngakuin, nggak ngucapin. Enggak. Tapi nggak diserang seperti kalau Islam nggak ngucapin. Nah, ini masalahnya. Ini titiknya. Dapat tuh. Berarti dapat poinnya. Ada kekuatan yang ingin membuat itu terjadi supaya ada satu kesan yang tidak akan mudah ditarik dari umat Islam apa? Intoleransi. Umat Islam intoleransi. Dengan cara apa? Satu hal yang proporsional dibilang tidak proporsional. Satu hal yang tidak proporsional dibilang proporsional. Satu hal yang toleransi dibilang bukan toleransi. Satu hal yang bukan toleransi justru itu dibilang toleransi. Contohnya itu kan. Kan terjadi, Akhi langsung dapat. Oh itu tuh. Iya memang begitu. Advent memang udah dilumrahkan kalau dia memang nggak mengucapkan. Nggak mengucapkan, nggak merayakan malah. Oh. Nggak pasang pohon terang. Oh gitu ya. Tapi malah nggak ramai tapi ya. Tapi yang dikejar-kejar Islam aja gitu. Nah itu. Oh. Plotnya tuh digeser ke Islam. Nah dalam hal kedatangan yang sangat kami hormat kok sama Paus. Bohong kalau kami nggak hormat. Walaupun kami sudah Islam, justru kami lebih hormat dia sebagai kepala negara. Proporsional toh? Yeah. Ya dong. Nah ada orang-orang yang ingin mengajak bahwa pandangan kami ini justru tidak toleran. Dengan cara apa? Menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang toleran itu yang datang cium tangan ke Paus. Padahal Paus sendiri itu kalau dicium tangan pertama dia merasa, oh ini Katolik nih. Kenapa? Karena yang pantas cium tangan dia itu bolak-balik itu cuma umatnya kan? Loh iya dong. Maaf ya dengan segala rasa hormat, Akhi, pernah nggak ada kiai, syekh, orang Arab datang ke Indonesia, tangannya dicium bolak-balik sama umat Kristen? Ada? Enggak ada sih. Enggak ada. Kan Paus juga aneh nih. Kok dia cium tangan saya? Ini kenapa? Kau punya masalah di rumah, nak? Kau ada tekanan batin? Suamimu berbuat apa sama kamu, nak? Kan dia jadi bingung. Tiba-tiba nangis cium tangan dia. Loh kamu sudah sejak kapan dibaptis, nak? Kamu Katoliknya kapan? Kamu pakai jilbab ini jilbab susteran apa jilbab Muslim? Kan dia jadi bertanya-tanya ini sebetulnya ada apa? Orang Muslim datang cium tangan dia bolak-balik. Dia cuma satu berpikir, Yesus menang. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Langsung Kidung Jemaat nomor 462. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung gitu. Kenapa? Karena dia merasa sudah memenangkan orang Islam di Indonesia untuk jadi Katolik. Kenapa? Yang harus cium tangan ini harus orang Katolik doang. Kalau dia berarti cium tangan saya, berarti dia udah Katolik dong. Kan gitu logikanya. Logikanya. Katolik, jangankan Paus, pemimpin lain aja lah di bawah strata Paus lah. Itu tahu Muslim itu di dalam satu traktat itu tulisan suci, Akhi, yang ditulis oleh Santo St. St itu Santo, bukan Soto. Santo artinya orang suci. Namanya Johannes of Damascus. Yohanes dari Damaskus. Bapak gereja awal tulis apa? Jangan sampai engkau berdekatan saja sama pengikut Mehmet itu. Karena dia adalah Lucifer, dia adalah pengikut setan, dia adalah Dajjal yang turun ke bumi. Dan dia adalah orang gila. Itu tertulis? Iya, saya berani ngomong gini. Namanya St.
JOHN John spasi of Of spasi Damaskus. Silakan cari aja, saudara, ada. Oh. Nah ini Sudah dapat ya gambaran-gambaran dikit-dikit ya. Jadi banyak perspektif yang mungkin kita juga belum paham ya karena sebagai Muslim gitu ya. Kemudian ngelihat ini bahwa ternyata banyak kekeliruan gitu. Ini mungkin ya kalau kita husnuzon sih karena ketidaktahuan penyelenggara. Iya, itu kita anggap begitu saja. Kita anggap begitu saja. Gitu. Kalau bagi Bang Umar ketika ngelihat kejadian itu, Ya secara kita kan manusia nih. Allah itu ciptain kita didesain dengan menggunakan logika. Kan gitu. Kalau yang datang paus nggak ada masalah gitu. Tetapi paus ini harus ditempatkan sesuai dengan koridornya gitu. Ya udah di katedral aja gitu. Terus yang datang umat Katolik aja gitu. Paus yang datang malah yang datang para ya tahu sendirilah yang kemarin yang pakai peci itu terus sampai dia jabat tangan, cium kepala kan gitu. Jadi maksudnya apa gitu. Terus muncul lagi salah satu yang jadi polemik sampai dibahas di media-media mainstream bagaimana adzan itu masuk ke dalam running text seperti itu. Terus bagaimana di dalam Masjid Istiqlal ketika paus ada di situ diperdengarkan yang namanya Al-Quran itu kan nggak sesuai porsinya gitu. Jadi kalau memang mau toleransi, misal paus ini ketemu dengan para pejabat ya seperti tamu negara, pemerintahan lah, tempat iya. pemerintahan. Jadi seperti kayak tamu negara ketemu dengan pemerintah gitu. Tapi kenapa kok tidak sesuai dengan porsinya gitu loh Mas Ari untuk Itu dalam aja. arti apa ya? Kalau gua kan pakai mindset yang lebih luas gitu. Apakah ini hanya untuk sekedar pengalian isu terkait kasus-kasus yang kemarin yang 300T itu divonis 2 tahun dengan denda 5.000 untuk menutupi masalah itu. Terus masalah polemik yang sekarang 2-3 hari yang lalu terkait masalah jet pribadi itu juga apakah hanya sebagai pengalian isu untuk menutupi itu. Jadi artinya gimana sih ini reaksi dari umat Islam di Indonesia ketika paus datang terus adzan itu masuk ke dalam running text, terus di Masjid Istiqlal itu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan datangnya paus ke situ. Apakah ini bisa menjadi satu narasi tes ombak? Ya saya menduga-duga mungkin untuk apa ya pengalian isu aja dengan Afwan yang wasif. kemarin gitu. Afwan wasif, minta maaf banget. Akhi dan juga adik Umar, brother Umar. Begini. Beberapa kali Umar bilang tentang istiqlal lalu ketika paus masuk lalu di lantunkan ayat suci Al-Quran. Ada satu hal yang lebih membuat tanda tanya besar dan bahkan saya sampai galau gitu. Saya sampai apa ya maksudnya gini. Ini masjid apa gereja? Di situ diadakan doa, pembacaan doa dan 2 atau 3 lagu madah bakti dinyanyikan oleh choir paduan suara. Begini ya akhi, ini nggak masuk akal loh. Ini nggak masuk akal. Masjid itu gini, ambil yang tadi saya bilang, ambil gampangnya aja. Gerejamu tidak jauh. Gerejamu tidak jauh, cuman nyebrang aja. Sebelahan. Kenapa kau pindahkan misamu? itu aja udah simbol toleransi sebenarnya. Sangat toleransi. Lalu apakah kita bilang toleransi ketika mereka menyanyikan kidung jemaat dan madah bakti itu sampai kalau nggak salah yang saya dengar, saya nggak tahu ya ini benar apa tidak. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Itu cantate domine kan itu lagu-lagu doa, lagu-lagu sakral. Dan itu sangat tidak akidah. Masjid itu tauhid. Masjid itu tempat wahidun, Allah yang wahidun, Allah yang ehad. Kenapa yang tidak ehad masuk di situ dan diibadahi di situ? Bukan saya enggak. Ini tidak pada tempatnya. Kita toleran. Ya di tempatmu lakum.
Gitu. Mengapa yang saya sakit hati itu ketika ada yang kasih saya tidak ada videonya, Umar. Jadi dia cuman kayak voice gitu. Voice note. Lalu bilang gini, ini biar kayak nama dengar ini. Rupanya dia di sana. Dia adalah perwakilan ya dari saudara kita Kristen atau Katolik lah. Yang ada di acara itu di Masjid Istiqlal. Lalu dia rekam. Ini nih buat kau kayak nama, buat kau Agustinus katanya. Saya dengar itu kiriman voice itu di WhatsApp saya. Entah dia dapat dari mana nomor telepon saya, lalu saya dengar. Itu Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei itu anak domba Allah. Allah punya anak domba. Ayolah, ALLAH itu nama Tuhannya orang Islam. Dinyanyikan di dalam masjid, dibilang anaknya Allah itu domba. Ayolah, ayolah. Gitu, ayolah. Semua orang udah tahu itu Agnus Dei. Agnus Dei Kitolis Peccata Mundi. Ayolah. Islam itu nama Tuhannya Allah. Sementara yang dilakukan, dinyanyikan itu adalah ibadah saudara kita yang tersayang, yang aku hormati, Katolik dengan imannya, yang menyatakan bahwa ALLAH punya anak domba. Domba itu anaknya ALLAH, dinyanyikan sebagai ibadah di tempat nama Allah. Ayo dong. Mungkin para penganutnya atau yang menjalankan cuma ngikutin aja kali sebenarnya. Masa iya tidak ada protokol? Iya, masa dia tidak ada protokol? Mereka sih oke ditempatkan saja. Ya ayo aja gitu kan. Iya, masa tidak ada protokol? Ayolah, come on lah. Ini udah tahun 2024. Husnuzon juga jangan gitu-gitu amat itu. Iya kan? Kecuali orang buta huruf dari gua mana baru keluar, oke lah. Ini udah tahun 2024. This is Republik Indonesia. Jakarta Metropolitan, come on, it's better than Turkey. Come on. It's modern. Every single gadget already been in Jakarta, especially in Jakarta. Come on, wake up lah. Don't close your eyes for things like this. Ada satu hal yang sangat aneh. Kenapa menyebutkan nama Tuhan di tempat yang nama Tuhan itu Ehad, tapi dibilang punya anak, dan itu seperti freely bebas saja. Akhi, dengan segala rasa hormat, saya rasa sudah jelas bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama muslimin. Muslimin sedang diajak untuk seperti yang Umar bilang tadi, untuk diadu domba dan menjadi warga negara mayoritas yang intoleran, dengan dibantu oleh kekuatan-kekuatan Islam sendiri yang ada di Republik ini. Sebentar, pelan-pelan. Mayoritas Muslim Indonesia sedang dibentuk untuk memiliki seperti gelar, yaitu umat beragama yang tidak toleransi. Ini sedang ada pembentukan, sedang ada fabrication atau pengolahan atau branding issues untuk jadi brand yang menempel di umat Islam mayoritas Indonesia, bahwa mayoritas Muslim Indonesia bukanlah orang yang toleransi, melainkan orang agama yang tidak bertoleransi. Sedang dibuat begitu. Dan sayangnya, masa iya sih para pembesar Muslim kita nggak ngerti hal ini? Alangkah sangat aneh buat saya gitu. Di tahun 2024 gitu loh. Bahkan setiap orang Muslim sudah ada yang bisa ngomong Latino. Iya. Itu yang ngomong pertama kali datang Benedetto, Papa Francesco, Grazie mille, itu orang Muslim. Penterjemah Latin, Italiano. Sì. Me lo posso adesso quando tu amore, quando te veo, quando... jadi Latin. Paske. Oh ya. Waduh. Paske. Begitu. Ya, jadi... Masa ya tidak tahu? Marilah kita jujur. Bagaimana kita bisa menapaki jalan hidup ke depan sebagai, maaf dengan segala pelan-pelan nih, dengan segala rasa hormat, pelan-pelan banget. Bagaimana mungkin kita menapaki jalan kita ke depan di Republik Indonesia ini sebagai negara yang tingkat toleransinya dipuji di seluruh bumi ini, kalau
orang-orang kita yang mengerti menutupi kebenaran itu dengan hal yang tidak benar. Mari kita mulai melangkah ke depan, damai, rukun, toleransi pada tempat yang proporsional, tapi dengan jujur. Jangan bohong, nggak boleh. Kalau bohong itu nanti ke depannya malah tambah kacau. Yuk kita jujur-jujuran aja yuk, bahwa Islam sayang, Islam hormat kepada agama kita sebelumnya ya, Umar, Kristen, Katolik, bahkan ke Yahudian. Walaupun negara tidak mengakui Judaism, tapi toh ada sinagoge dan Muslim masih kasih aja. Ada di Jakarta ada? Di Baru Manado. di Tomohon. Iya, di Manado. Oh, ada. Saya ini datang malah. Bahkan saya diundang oleh, mungkin ditonton nanti oleh Rabbi Yakob Baruk di Tomohon, Tondano dan sekitarnya, Manado, Minahasa. Saya datang dipeluk oleh Rabbi Yakob dan kita ngobrol 3 jam, akhi. 3 jam ngobrol. Dan saya diundang untuk baca Torah, baca Tanah, baca scroll itu. Padahal gak boleh sebetulnya. Wallahi, saya ini Muslim. Dia buka, dia bilang, Ustaz Kay, saya jadi menangis kalau, wallahi, saya sayang banget sama dia jadinya, beneran. Wallahi, belum pernah ada yang berdiri di mimbar itu untuk baca Torah bareng dia, apalagi Muslim. Ustadz Ipung yang rekam tuh kan. Ustadz K, aku undang, kita baca Torah sama-sama. Bagaimana coba penghargaan itu untuk kita muslimin? Untuk kita muslimin, bukan untuk Kainama, bukan untuk Kay, bukan. Untuk muslimin. Saya kalau ingat itu saya terharu dan saya bangga sekali. Dan saya mau bilang, Bapak Yakob sehat-sehat Bapak Yakob untuk. Dia yang tunjuk, jadi kan nggak bisa begini kan. Kalau dia kan gulungan, dia nggak boleh pakai tangan, akhi. Nunjuk hurufnya tuh nggak boleh. Jadi ada tunjukkan. Ada adabnya ya. Ada adabnya, pakai tunjukkan. Ada alatnya itu yang segini. Ada. Jadi kan nggak boleh langsung ini, nggak boleh. Kurang menghormati gitu. Sopan. Tangan. Itu aja ada adabnya gitu. Itu yang saya mau bilang, adab. Ini tanya dia, baca itu ada jarak dan ditunjuk. Ditunjuk, tidak boleh lari dari situ. Aduh, kita nikmat, kita bisa. Saat itu saya dan dia baca Yesaya 42. Baca pelan-pelan, dia tunjuk. Dia tahu saya, ya karena saya bukan Yahudi kan. Kalau dia kan langsung langsung baca. Dia tahu, dia tunggu saya, ritmenya tuh dia tunggu saya. Dia tunggu saya karena gulungan itu nggak pakai nikud. Gulungan itu polos Hebrunya. Kita baca berdua. Ustadz Ipung ikut naik juga rekam. Boleh, nggak apa-apa, santuy. Yang dibaca di tempat ibadah itu adalah kitabnya. Iya. Bayangin, karena apa? Karena kepercayaan dia sudah utuh. Islam toleran. Islam bukan radikal. Islam sayang sama saudaranya yang tidak seagama, seiman. Sehingga dia berani ajak saya naik. Kalau dia tahu ini anti toleran, Kainama nih radikal, dia pasti mikir dong, kalau gua ajak dia naik ke sini, dia pasti hina nih kitab gua nih. Dia bilang, Bapak Yakob salah baca, atau Bapak Yakob artinya nggak begini nih, bisa kan? Bisa nggak? Tapi karena dia percaya utuh, Kainama, kalaupun menemukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Islamnya, dia tidak akan ngomong di sini. Dia akan diam ini orang. Aku percaya dia. Naik Kainama, baca Torah, Sefer. Baca saya. Ini malah ada umat Islam yang bilang kita radikal, kan aneh. Jadi ya. Kalau menurut Bang Umar sendiri gimana? Sebenarnya komunikasinya mesti gimana sih kita nih supaya nggak terjadi salah bablas lagi, atau salah perlakuan lagi? Ini jenis upacara yang mesti dilakukan di mana, dilakukan di sini. Ini kan nyebrang ya gitu. Sebaiknya gimana? Apa diskusi antar agama dulu sebelum melakukan ini? Cari kesepakatnya gimana yang tidak melanggar satu sama lain atau gimana? Ya dalam porsinya kan kita udah dewasa lah, udah tahu kalau
umat Kristen Katolik itu kan ada tempat ibadahnya namanya gereja kan gitu. Kalau Islam di masjid. Kalau katedral itu Katolik atau Protestan? Katolik. Bukan Protestan ya? Bukan, beda gitu. Jadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi kita ini udah gede gitu. Nggak perlulah kita diajarin yang namanya umat Kristen itu pasti ibadahnya di gereja kan gitu. Kalau Islam itu di masjid. Saya kasih satu analogi. Misal kita di gereja nih, kalau gereja itu diperdengarkan dengan sholawat juga kan nggak enak gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau di masjid diperdengarkan ragu-ragu gereja juga nggak enak gitu. Nah, terus terkait masalah kenapa sih kok selalu umat Islam ini selalu dinarasikan sebagai teroris ya? Itu mungkin kalau kita belajar sejarah, kita ngomongin masalah para khalifah yang ada di dalam perspektif Islam itu kan cukup maju gitu. Jadi pada intinya elit global itu nggak mau dipimpin sama khalifah, itu nggak mau gitu. Dan kita tahu bahwa sistem pemerintahan yang benar itu ya sesuai dengan perspektif Islam gitu. Nah kalau kita ngomongin terkait, misal saya ditanya gitu, kenapa sih kok harus Islam? Ya saya akan mengajak mereka untuk berpikir ulang gitu. Contoh misal, kita ngomongin saudara kita ya, Kristen yang membunuh Yesus dalam konteks disalib di dalam kitab mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Yang membunuh para muridnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi gitu. Terus di Islam kita diajarkan dalam Quran Nabi Isa atau Yesus itu tidak pernah disalib di dalam Islam. Justru Islam ini memuliakan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit kan gitu. Tapi kenapa kok Islam ini selalu di framing teroris gitu loh. Oh, sebenarnya konflik tuh sebenarnya antara Yahudi dan Romawi. Tapi yang dimusuhin Islam gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kan harusnya mereka pakai mindset mereka gitu. Harusnya mereka bisa berpikir, oh iya ya, ini Tuhan saya. Itu orang Yahudi yang memerintahkan untuk menyalibkan Yesus dan dieksekusi sama kalangan Romawi kan gitu. Islam ini belum ada gitu. Kan belum ada pada waktu itu. Islam belum ada dalam arti risalah kan gitu. Dalam risalah kan baru hadir di era abad ke-6 ke-7 itu ya. Harusnya mereka berpikir gitu. Muslim ini justru mengakui gitu, sekalipun Nabi Isa itu tidak dianggap Tuhan sama umat Islam. Beda dengan kalangan Jew, itu menolak gitu, menolak baik Nabi Isa maupun baginda Rasulullah. Harusnya mereka ini berpikir gitu, kalau memang di Indonesia itu mayoritas terbesar umat Islam di seluruh dunia, mungkin nggak ada dong yang namanya gereja, Pak Ustadz. Iya, selesai. Kan gitu. Iya. Justru yang saya herankan, umat Islam di Indonesia dengan komunitas terbesar di dunia jadinya seperti ini gitu. Paus datang dicium-cium ya kan sampai minta berkat. Loh, kok bisa seperti ini gitu loh. Makanya banyak para alim ulama itu mulai mengkritik mereka gitu, dan itu sudah viral. Semalam itu saya udah nonton tuh berapa banyak dari para kiai, alim ulama dan para asatidz itu mengkritiki mereka gitu loh. Sampai ada yang bilang mengkritiki ininya ya, bukan pausnya kan? Pausnya mah tamu mah bukan. Santai aja. Tamunya mah dia kan justru yang ikut dikritik aja. itu yang internal kita. Kenapa kok kalian itu tidak menempatkan toleransi pada porsinya gitu loh. Itu betul sekali. Nah, itu. Makanya kan ya kalau dalam mindset Kristen mereka udah menang kan gitu. Iya. Kita umat Islam terbesar loh di Indonesia. Dalam mindset Kristen atau Katolik? Iya kan Katolik juga bisa disebut Kristen gitu. Tapi beda dalam arti kan ada Protestan, ada Katolik kan gitu. Jadi kadang kita ini Islam loh terbesar di Indonesia loh. Tapi kenapa kita hidup di lingkungan Muslim terbesar di Indonesia? Justru malah kita ini yang teraniaya bos kan gitu. Sampai adzan ditaruh di running text itu kan sesuatu hal yang gak toleran gitu. Kalau emang sama-sama toleran ya waktunya adzan kan berhenti kan gitu. Iya beres kan. Kan sesuai dengan itu. Atau bisa dicarikan jadwal di atas jam 7 kan kayak begitu.
Jadi tidak mengganggu kesibukan umat Islam juga dalam Katolik juga nggak mengganggu gitu. Memang beberapa keunikan sih di sana. Kalau saya sih ngelihatnya mengenai azan tadi sih sebenarnya kalau memang acaranya live di TV, menurut saya tuh misalnya dipakai running text itu, saya malah nggak masalah, Bang. Soalnya kalau memang Muslim nggak akan nonton tuh acara. Iya nggak? Kan kalau memang Muslim yang benar menjalankan, kita juga nggak akan, kan live-nya buat non Muslim. Iya, tapi berita itu Bang Ari jadi makanya ini. saya bilang sama Ustadz K. Jadi gesekan seolah-olah kayak tes ombaknya lah itu. Padahal biasa aja aturan ya. Dijalankan aja gitu ya. Maksudnya nggak usah jadikan polemik kan, ini ada yang ngelempar ke polemik kan gitu. Ya, ini bisa jadi mungkin kalau kita husnuzon itu lebih kepada ketidaktahuan. Tapi Ustadz tadi mengklarifikasi zaman sekarang ya pasti tinggal kita Google aja sih sebenarnya ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang dengan keyakinan berbeda entah Katolik atau juga Protestan ya, kita sih nggak menyalahkan teman-teman ya, karena kan panitianya juga Muslim. Iya. Panitianya Muslim, yang undang juga Muslim kan gitu. Tamunya juga ngikutin tuan rumah kan begitu ya. Jadi segala kekeliruannya ya pasti ya mungkin berarti nextnya mungkin perlu ada duduk diskusi antar pemuka agama yang kira-kira mungkin menjadi jalan tengah. Baiknya seperti apa sih biar kita nggak menyalahi adab dalam gereja atau dalam masjid. Sebagai mungkin ini gambaran saya yang ujung ya. Gambaran ujung dari saya. Satu hal saja yang penting ini disampaikan. Baik dari kehadiran kunjungan tamu negara ya. Saya nggak pernah putus ngomong itu. Tamu negara Paus Fransiskus atau Pope Francesco ke Indonesia gini. Hai umat Islam. Wis, pakai hai nih. Hai umat Islam. Bisakah Anda menerima keberadaan umat Katolik secara khusus ya? Saya tidak libatkan Kristen dulu. Umat Katolik. Setelah kepulangan Bapak Francesco dari Jakarta, dari Indonesia, pergi dia kembali ke negaranya. Bisakah kita tetap menerima saudara-saudara tersayang kita nih, sedarah warga negara Republik Indonesia nih, sebagai umat Katolik yang proporsional, dengan memegang pelan-pelan, dengan memegang pesan Paus Fransiskus waktu ke Indonesia. Poin pertama apa? Hai umat Islam, bisakah engkau menerima dan tidak lagi menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan mereka? Karena mereka melalui kedatangan Paus Fransiskus ingin menyampaikan final bahwa Tuhan mereka adalah, Ustadz nggak bawa telepon? Bawa. Alhamdulillah. Suruh buka lagi deh. Bukalah. Ayo. Gini, mereka memperlihatkan kami bangga punya Tuhan ini. Dan hai umat Islam, jangan sama-samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Kita tetap sayang, tetap toleran. Inilah Tuhanku. Ketiknya gini. FILE file .2 yang tanda bagi itu udah. Spasi. Ya. Udah. Trinity. TRINITY. Spasi. Geronimo. Biasa Geronimo pakai J. Iya, Geronimo. Spasi Chosida. Spasi JPG. Iya, ada. Lalu lihat yang Wiki One itu yang biru, ada. Ada. Klik udah. Udah kebuka gambarnya? Udah. Inilah Tuhan mereka. Bisakah umat Islam menerimanya? Tidak menyamakan? Nanti kasih lihat gambarnya ya Ustadz. 1 badan 3 kepala. Inilah Tuhan mereka. Saya baru lihat ini. Selama ini. Iya, ini kan yang saya mau bilang, saya disampaikan. Ini kan perbedaan Kainama dengan yang lain. Oh iya. Kalau orang lain beda dong Kainama. Sombong Kainama. Ya iyalah, udah hitam harus puji sendiri, gitu. Nggak ada yang muji. Oh gitu. Mungkin ada sedikit karena kita juga, saya pikir semua Tuhannya Yesus ya. Ternyata ini beda lagi. Oh. Ini namanya
satu badan tiga kepala ini Trinitas. Dan ini disebut menjadi dasar dogmatis tahun 381. Toh? Theodosian, toh? Gini, Evangelicam que doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus unam maestate superilia Trinitas credamus Christianorum e Catholicorum. Inilah Tuhan mereka. Bisakah umat Islam menerima apa adanya saudara kita? Tetap sayang, tetap toleransi. Jangan sama-samakan Tuhan kita dengan Tuhan dia. Kenapa? Tuhan mereka badannya berapa? Satu, ini kan ya? Iya, Ini. lihat. Badannya satu, kepalanya tiga. Ya udah terima aja. Kita sayang kok. Ya, Patris atau Bapak itu mukanya yang di tengah, Ustaz. Kepala yang di tengah itu Patris. Ini. Ah itu Patris. Yang di tengah muka itu Patris, artinya Bapak. Yang di sebelah kanan itu disebut Filii. Filii itu artinya anak. Yang di sebelah kiri itu Spiritus Sancti atau Roh Kudus. Jadi tidak pernah mereka itu Tuhannya satu. Hai umat Islam, terima kami. Jangan bilang kami Tuhannya juga satu. Enggak, Tuhan kami badannya satu, kepala tiga. Demikian Ustadz, mari kita sayangi. Itu yang ingin saya sampaikan. Saudaraku Kristen Katolik, kami tetap sayang. Walaupun kami tahu Tuhanmu badannya satu, kepalanya tiga. Kami tetap sayang kamu sebagai saudara di Republik Indonesia ini. Dan kami tidak mau menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami. Karena kami hormat. Demikian akhi Untung. Masya Allah ya. Ustadz ini ngeri gak sedap. Kalau ngomong gitu. Astaga. Aduh. Ya itu tadi penggambaran garis besar dari apa yang tujuan Pope untuk datang ke Indonesia ya. Iya. Ya kita menghormati apapun yang sudah menjadi keputusan pemangku kebijakan ya ibaratnya. Ngasih PR juga nih Ustaz. Ya alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya kita lebih tahu bagaimana menempatkan diri dan juga merespon seperti apa. Dan apapun yang terjadi langsung kita mungkin dengan secara semudah ini bisa googling ya ibaratnya Google up tujuannya apa atau juga mungkin mana kira-kira dirasa mungkin sesuai proporsinya atau yang kebablasan langsung bisa dinalat dengan cepat ya. Waduh ini emang ngomong apa? Tapi emang benar. Emang benar ya? Emang itu benar. Iya, tapi kan nggak bisa saya ngomong. Ini kan kutum videonya ada itu. Emang benar. Iya, tapi kan ini kan Tuhan yang kepercayaan berbeda. Iya. Saya no komen dengan ini. Iya, enggak komen. Gitu ya. Ini kan petunjuk dari Bapak Francesco. Iya, sepakat. Ya kalau gitu, Bang Umar mungkin ada tambahan terakhir sebagai penutup. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, Iya. seperti yang diajarkan nama guru-guru kita, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan kita sebagai umat Islam kita juga tidak boleh istilahnya menghina agama yang bukan agama kita. Betul. Islam itu tidak diajarkan untuk menyerang lebih dahulu, tapi kalau mereka menyerang kita lawan kan gitu. Dan Islam juga diajarkan terkait masalah toleransi yang begitu sempurna. Amin, Silakan mereka yang non Muslim, mereka mau menyembah Tuhan dalam perspektif Trinitarian, itu hak mereka. Gitu. Nah kita sebagai umat Islam kita tetap mengikuti para tuan-tuan guru kita. Jangan sampai kita membuat citra Islam menjadi jelek karena kelakuan kita. Nah itu mungkin dari saya seperti itu. Udah Masya Allah luar biasa. Dan ini adalah kita nggak menyerang siapa-siapa ya pasti. Kita hanya meluruskan kira-kira ada beberapa hal yang kita tidak sependapat dengan apa yang dilakukan. Dan ini adalah mungkin secara argumentasi secara ilmiah ya, secara saintifik ya, bahwa inilah kenapa gak sepakatnya karena ini dan ada dasarnya ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi hujah kita dan semoga kedepannya kita bisa menjalankan dengan lakum dinukum waliyadin secara sempurna gitu ya.
Baiklah teman-teman semuanya, deg-degan emang bawainnya acaranya nih. Ya jazakumullah khairan itu. Bang Umar, Ustadz Kainama, Yamanillah, semoga lancar. Amin insyaallah. Amin. Jika dirasa teman-teman ini bermanfaat, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya tangan ini dan silahkan masukkan pendapat teman-teman semuanya di kolom komen kita di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.